Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello guys, lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Di episode sebelumnya, Wang Lin bertemu rekan lamanya yang bernama Wang Zuo. Dan Wang Zuo meminta pertolongan ke Wang Lin agar menyelamatkan anggota keluarga Wang yang tersisa dari ancaman perburuan klan abadi. Dan pada saat ini scene diperlihatkan di kaki gunung Hengyu di luar sekte Tiandao. Para kultivator Zhao berkumpul di kaki gunung tersebut. Di depannya ada sekelompok orang dari klan abadi terabaikan. Tubuh mereka penuh tato dan aura mereka penuh dengan niat bertarung. Merasa terintimidasi dan terancam, para kultivator Zhao bersikap waspada. Ada rumor bahwa seseorang kultivator asli Zhao mencapai tahap pembentukan jiwa di sini 200 tahun yang lalu. Ia telah meninggalkan ukiran kayu. Tempat di mana ukiran kayu itu disimpan dikelilingi oleh sepotong indera ilahinya. Jika tidak ada orang yang ditakdirkan, itu tidak akan terbuka. Namun jika Zhao sedang menghadapi musibah besar, ukiran ini akan melepaskan kekuatan besar. Tato-tato di tubuh anggota klan abadi itu berubah menjadi naga-naga yang siap menyerang kultivator Zhao. Saat naga-naga itu mendekat, seluruh gunung Hengyu bergetar. Di saat yang sama ukiran kayu itu muncul dan terbang ke langit. Saat ukiran kayu itu muncul, naga-naga yang menyerbu bergetar, dan mata lelaki dari klan abadi terabaikan itu memancarkan cahaya misterius. Sambil berbicara, dia menunjuk ukiran itu dengan tangan kanannya. Naga-naga bertato itu menyerbu ke arah ukiran kayu itu, menciptakan ledakan sonik yang dahsyat. Bang, bang, bang! Para pembudidaya Zhao yang berkumpul di sini semua melihat ke arah ukiran kayu itu. Ukiran itu merupakan simbol harapan dan sangat dihormati di Zhao. Ukiran itu bergetar pelan dan bersinar terang. Kemudian sebuah lingkaran cahaya memanjang darinya dan bertabrakan dengan tato naga. Bang! Dengan serangkaian benturan, tato yang membentuk naga menjadi tidak stabil dan melemah. Akhirnya sebagian besar tato naga hancur dan menghilang. Naga tato yang tersisa semuanya menjadi lebih kecil satu ukuran. Para kultivator Zhao semuanya menjadi gembira saat melihat ini. Apa ini? Ukiran ini memang menarik. Akan sia-sia jika menghancurkannya. Mata anggota klan abadi terabaikan itu berbinar saat dia melambaikan tangannya. Dan beberapa tato yang tampak kuno muncul. Tato-tato ini melingkarinya saat dia melangkah dan berjalan maju. Ukiran kayu itu sekali lagi menyala. Lingkaran cahaya itu meluas dan menyentuh tato di sekitar anggota klan abadi terabaikan. Lingkaran cahaya itu bergetar hebat, tetapi tidak mampu menahannya dan akhirnya menghilang. Dengan satu langkah, anggota klan abadi itu tiba di puncak gunung Hengyu. Ia mengulurkan tangan dan hendak meraih ukiran kayu itu. Namun cahaya dari ukiran kayu itu tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan sehingga menerangi seluruh area. Tetapi penghinaan di mata anggota klan abadi itu masih ada. Dia mengulurkan tangan dan menekan ukiran kayu itu. Bahkan jika pemilikmu datang sendiri, aku akan tetap mengambilnya kapanpun aku mau. Ucap pria itu, ia mengambil ukiran kayu itu. Lalu dia tersenyum. Hehehe, ini memang harta karun. Jika ada kesempatan di masa depan, aku ingin melihat junior yang meninggalkan ukiran ini. Ucap pria dari klan abadi itu. Seluruh gunung Hengyu menjadi sunyi. Semua kultivator merenung dalam diam. Simbol harapan mereka begitu mudah direbut. Kehancuran Zhao tampaknya tak terelakkan. Penghinaan di mata lelaki tua klan abadi itu semakin kuat saat dia berkata perlahan. Melihat kenyataan bahwa aku mendapatkan harta karun ini, aku tidak akan terlalu keras pada kalian. Menyerahlah, dan jadilah bawahan klan abadi terabaikanku. Aku dapat berjanji kepadamu bahwa itu jauh lebih baik daripada berada di bawah negara susahku. Ucap salah satu anggota klan abadi itu. Ukiran kayuku bukanlah sesuatu yang bisa kau ambil. Sebuah suara tenang terdengar dari kehampaan. Dan tak lama kemudian dua sosok muncul. Lelaki tua dari klan abadi terabaikan itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Yang membuatnya takut adalah seseorang dapat menyelinap ke arahnya tanpa dia sadari. Dua orang yang muncul dari kehampaan adalah Wang Lin dan Wang Zuo. Saat mereka berdua muncul, beberapa kultivator Zhao mengenali Wang Lin. Leluhur, leluhur. Seruan kegembiraan demi seruan datang dari para pembudidaya di bawah. Dan tak lama kemudian teriakan-teriakan ini tampaknya menjadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia. Leluhur. Wang Lin tersenyum tipis dan mengangguk. Teriakan itu menjadi semakin keras. Ekspresi lelaki tua dari klan abadi terabaikan itu sangat jelek. Penghinaan di matanya telah lama menghilang dan digantikan oleh rasa takut yang mendalam. Tuan. Dia membuka mulutnya untuk berbicara tetapi langsung dipotong oleh Wang Lin. Kembalikan ukiran kayu milikku. Meskipun ada bicara Wang Lin datar, namun mengandung aura yang mematikan. Ekspresi lelaki tua klan abadi terabaikan itu suram. Sekilas orang ini tampak seperti berada di puncak tahap akhir pembentukan jiwa.
Namun setelah diamati lebih dekat, dia bisa merasakan kekuatan misterius di dalam orang ini. Dia telah mendengar tentang kekuatan ini dari para senior di klan. Kekuatan ini adalah tanda dari seorang kultivator transformasi jiwa. Setelah merenung sejenak, dia melemparkan ukiran kayu itu ke arah Wang Lin tanpa ragu-ragu. Saat Wang Lin mengangkat tangannya untuk menangkap ukiran kayu itu, lelaki tua itu berteriak, "Tato!" Meledak. Bang! Dalam sekejap mata sejumlah besar tato keluar dari ukiran kayu dan ia meledak, menciptakan kekuatan yang dahsyat. Wang Lin tetap tenang dan menunjuk ledakan itu dengan tangan kanannya. Ledakan itu dikelilingi oleh kekuatan misterius dan dipadatkan menjadi bola kecil. Bola itu dipenuhi asap dan berisi kekuatan ledakan semua tato itu. Ekspresi lelaki tua dari klan abadi terabaikan itu berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangannya akan dihalangi dengan mudah oleh Wang Lin. Transformasi jiwa. Gumam lelaki tua itu dengan getir pada dirinya sendiri sebelum berbalik tanpa ragu untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa dia tidak punya peluang melawan seorang kultivator transformasi jiwa. Sial, aku tidak percaya leluhur negara kultivasi peringkat 3 adalah monster tua formasi jiwa. Bagaimana aku bisa begitu sial bertemu seseorang seperti ini? Hati lelaki tua klan abadi terabaikan itu terasa getir. Tepat saat dia hendak pergi, langit menjadi gelap. Suara keras dan merobek bisa terdengar, dan celah spasial yang besar muncul untuk menghalangi pelariannya. Orang tua itu berhenti karena ketakutan. "Apakah aku membiarkanmu pergi?" Wang Lin menatap orang itu dengan dingin sebelum memasukkan indera keilahian baru ke dalam ukiran kayu itu. Dia melempar ukiran kayu itu dan ukiran itu tenggelam kembali ke Gunung Hengyu. Ekspresi lelaki tua itu muram saat dia berkata perlahan, "Tuan, menurut perjanjian, negara Susaku menyerahkan semua negara kultivasi peringkat 3 agar kita menunda serangan kita terhadap negara kultivasi peringkat 4. Apakah Anda ingin melanggar perjanjian itu?" Wang Lin mengereng-kening dan ia bertanya, "Siapa yang membuat perjanjian denganmu? Apakah itu Sugusi?" Orang tua itu terkejut. Dia melirik Wang Lin dan berkata, "Karena Tuan adalah seorang kultivator formasi jiwa, Anda pasti mengenal Qian Feng. Dialah yang mewakili Sugusi dan menandatangani perjanjian dengan tuan muda kita," ucap orang tua dari klan abadi itu. Qian Feng. Tatapan mata Wang Lin menjadi serius. Dia telah mendengar nama ini 2 kali. Pertama dari Liu Mei dan kedua kalinya sekarang. Wang Lin berkata dengan dingin, "Konyol." Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk bola yang berisi kekuatan ledakan itu. Bola itu berubah menjadi bayangan saat terbang menuju lelaki tua klan abadi terabaikan itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat dia menunjuk alisnya. Cahaya hijau bersinar dari dahinya, dan sebuah tanaman raksasa dengan 6 daun tumbuh dari cahaya itu dan bertabrakan dengan bola itu. Bang! Orang tua itu terdorong mundur dan batuk darah. Tanaman yang keluar dari dahinya tidak terluka, malah bersinar lebih terang. Namun dia tidak ingin melawan. Saat dia mundur, dia mengeluarkan tongkat ungu. Dia menggunakan tongkat itu untuk menciptakan riak-riak di ruang di depannya. Dan dia akan menyerang dengan riak-riak. Tongkat ungu yang digunakannya adalah cabang dari pohon reinkarnasi. Klan abadi terabaikan memiliki metode khusus untuk menggunakan cabang-cabang pohon reinkarnasi untuk berteleportasi kembali ke pohon reinkarnasi utama. Pada saat ini Wang Lin tampak tenang. Dia mengangkat tangan kanannya dengan tenang dan berkata, "Serap!" Dengan lelaki tua itu sebagai pusatnya, seluruh awan di area itu berkumpul membentuk lingkaran. Dan dengan cepat menyusut hingga lebarnya hanya 30 kaki. Wajah lelaki tua itu dipenuhi ketakutan. Riak yang mengandung kekuatan untuk memindahkannya kehilangan efeknya dan runtuh. Tekanan kuat datang dari semua sisi dan mendarat di tubuhnya dalam sekejap mata. Ia merasakan keputusasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kepanikan di matanya semakin dalam saat tangannya membentuk tanda aneh di dadanya. Ia menekan dadanya dan mencakar 10 garis darah. Darah segera menyembur keluar dalam jumlah yang besar. Lalu tanaman di dahinya menyerap darah itu dengan cepat. Planet itu tumbuh dengan cepat dan memenuhi seluruh lingkaran. Wajah lelaki tua itu tampak garang saat dia berteriak, "Jika kau membunuhku, akan ada kutukan tato yang melekat padamu. Jika leluhur klanku melihatnya, mereka akan membunuhmu." Urat di dahinya menonjol. Meskipun tanaman hidupnya sudah keluar, ia masih tidak mampu menahan tekanan yang datang dari lingkaran itu. Gelombang suara retakan terdengar saat lingkaran selebar 30 kaki itu menyusut menjadi selebar 10 kaki. Cabang-cabang tanaman itu hancur satu persatu. Setiap kali cabang itu hancur, lelaki tua itu batuk darah, dan wajahnya menjadi sedikit lebih pucat. Wang Lin masih tenang dan dia bahkan tersenyum. "Aku sudah membunuh beberapa anggota klan abadi terabaikan. Apakah ini kutukan tato yang kau bicarakan?" Wang Lin menunjuk dadanya dan 5 bola gas abu-abu muncul. Kelima bola gas ini membentuk 5 tato yang berkedip-kedip. Ketika ia mencoba mencapai tahap transformasi jiwa, ia merasakan 5 massa gas abu-abu tersembunyi di dalam tubuhnya. Biasanya, gas-gas itu tidak akan membahayakan. Sebaliknya, gas-gas itu membantu energi spiritualnya bergerak lebih lancar.
Orang tua itu menatap kelima bola gas abu-abu itu dan wajahnya menjadi pucat. Dia bisa merasakan aura dukun berdaun 6 dari kelima bola gas abu-abu itu. Orang yang mengucapkan kutukan itu pasti dibunuh oleh orang ini. Wang Lin dengan tenang melirik lelaki tua itu saat tangan kanannya terulur dan menutup. Lingkaran itu dengan cepat menyusut dan lelaki tua itu mengeluarkan serangan-serangan menyedihkan. Tanaman berdaun 6 itu hancur dan saat lingkaran itu menyusut, lelaki tua itu hancur menjadi bola daging dan darah. Lingkaran itu menghilang dan bola daging dan darah berubah menjadi awan kabut berdarah. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, membunuh orang ini semudah meniup debu. Dia bahkan tidak perlu menggunakan harta sihir. Bagaimanapun, wilayah kekuasaannya berbeda dari kultivator formasi jiwa lainnya dan sudah mengandung sejumlah energi spiritual surgawi. Saat ini, Wang Lin sudah setengah langkah ke tahap transformasi jiwa. Begitu dia memperoleh cukup banyak batu giok surgawi, dia akan mencapai tahap transformasi jiwa. Akan tetapi jumlah batu giok surgawi terlalu sedikit. Wang Lin memandang tempat lelaki tua klan abadi terabaikan itu meninggal dan mulai merenung. Sukosi tidak akan membuat kesepakatan dengan klan abadi terabaikan. Ini aneh. Ada juga Qian Feng. Gumam Wang Lin. Pada saat ini semua kultivator di sekte Tiandou sangat gembira. Mereka semua memandang Wang Lin dengan hormat. Pria tua berambut putih itu berjalan keluar dari kerumunan. Ia membungkuk ke arah Wang Lin dan berkata dengan hormat, Junior Shen Fengxiao dari sekte Tiandou memberi salam kepada leluhur. Salam leluhur. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, semua kultivator lainnya juga menyapa Wang Lin. Suara ini sangat keras dan menyebar sangat jauh. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku bukan leluhur kalian. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, Kamu menjadi leluhur semua kultivator di Zhou ketika kamu mencapai tahap pembentukan jiwa 200 tahun yang lalu. Aku harap leluhur tidak akan menolak gelar itu. Wang Lin menghela nafas dan menatap tanah Zhou. Di sanalah ia tumbuh dewasa. Kini setelah lebih dari 500 tahun berlalu, ia masih teringat masa lalu. Terkadang ia merasa 500 tahun terakhir hanyalah mimpi. Tuan leluhur, jika Anda tidak terburu-buru, silahkan tinggal di sekte Tiandou selama beberapa hari agar para junior dapat memberikan penghormatan. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan fanatisme dan rasa hormat. Wang Lin merenung sejenak. Pada saat ini Wang Zuo menghela nafas dan berkata, Wang Lin, tinggallah di Zhou selama beberapa hari. Apakah kamu tidak ingin melihat keturunan paman keempat? Orang tua itu menatap Wang Zuo dengan ekspresi terkejut. Wang Zuo adalah salah satu murid paling berbakat dari sekte Tiandou. Jadi dia tentu tahu siapa dia. Tetapi apa yang baru saja dia katakan agak aneh. Orang tua itu melihat lebih dekat dan menemukan ada sesuatu yang salah. Meskipun Wang Zuo tampak persis sama, matanya bukan lagi mata Wang Zuo dari sekte Tiandou. Mereka sekarang menunjukkan berlalunya waktu. Wang Zuo tersenyum pada lelaki tua itu dan mengiriminya pesan menggunakan transmisi suara. Tubuh lelaki tua itu bergetar setelah mendengarnya, dan dia menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa ini bukan kebohongan, jadi dia tersenyum pahit dan dengan hormat berkata, Salam leluhur. Shen Fengxiao, kau adalah murid yang kubawa sendiri ke sekte Tiandou. Saat itu kau masih muda, namun dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Wang Zuo mendesah. Shen Fengxiao mengangguk dengan getir. Dia masih mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Wang Lin tinggal di sekte Tiandou. Selain beberapa orang dari setiap sekte, semua kultivator Zhou yang tersisa kembali ke sekte mereka sendiri. Di sekte Tiandou, Wang Lin memberikan pemahaman tentang Dao kepada semua kultivator formasi inti. Ia meninggalkan jejak Dao pada mereka yang secara drastis meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tahap Nansen Soul. Ia melakukan hal yang sama kepada beberapa kultivator Nansen Soul. Ia tidak menahan diri saat menceritakan pengalamannya saat mencapai tahap Soul Formation. Sejak hari itu, mereka tidak lagi bingung dan memiliki jalan yang jelas. 3 hari kemudian, Wang Lin dan Wang Zuo meninggalkan sekte Tiandou. Sebelum Wang Lin pergi, ia meletakkan sebuah formasi untuk sekte Tiandou. Formasi itu akan menghalangi semua kultivator formasi jiwa. Hanya kultivator transformasi jiwa yang dapat menghancurkannya. Bagi negara kultivasi tingkat 3 untuk memiliki formasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, hanya negara kultivasi tingkat 5 yang akan memiliki formasi pelindung sekte yang begitu kuat. Setelah melakukan satu hal terakhir ini untuk Zhou, Wang Lin tidak lagi memiliki kekhawatiran tentang negara yang membesarkannya. Dia kemudian mengikuti Wang Zuo untuk diam-diam melihat keturunan keluarga Wang. Dan pada saat ini, di rumah leluhur, Wang Lin melihat Yu'er dan orang tuanya. Melihat Yu'er, Wang Lin teringat Danyu dan Zaoru saat mereka masih kecil. Ia merasa sedih saat itu. Wang Zuo mengangkat Yu'er sebagai murid dan mewariskan metode kultivasi kepadanya. Sebelum Wang Lin pergi, dia mengambil alam ji dari batu giok di rumah leluhur dan menggantinya dengan indera keilahiannya. Wang Zuo tidak kembali ke sekte Tiandou, tetapi dia tinggal bersama keluarga Wang di ibu kota. 200 tahun yang lalu, ia ditempatkan di rumah seorang wanita hamil di keluarga Wang. Ia tetap dekat secara fisik dengan keluarga Wang di kehidupan masa lalu dan masa kininya.
Jadi perasaannya terhadap mereka jauh lebih kuat daripada perasaan Wang Lin. Dia bermaksud mengabdikan hidupnya untuk melindungi keturunan keluarga Wang. Masalah dengan negara Zhou telah selesai, namun Wang Lin masih memiliki satu pikiran yang mengganjal. Sekte Heng Yu. Sekte inilah yang menuntunnya ke jalur kultivasi. Sebelum meninggalkan Zhou, ia memutuskan untuk mencari mereka. Ia menyebar indera kedewaannya dan berbagai gunung serta gua muncul dalam pikirannya. Dengan satu gerakan sederhana tubuhnya menghilang. Dari ingatan, sosok Wang Lin muncul di luar sebuah gunung yang disebut Gunung Ular Gajah. Wang Lin melihat sekeliling dengan ekspresi rumit. Ada formasi di sini. Dan dia tidak menghancurkan formasi itu, tetapi malah menerobosnya dan memasuki gunung. Di dalamnya terdapat sebuah gua besar. Ketika Wang Lin memasuki gua, dia melihat banyak debu. Tidak seorang pun tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Dan ada 3 kata kuno yang diukir pada sepotong besar batu giok di aula utama. Sekte Heng Yu. Wang Lin mendesah sambil menyeka debu dan menatapnya dalam diam untuk waktu yang sangat lama. Dan tak lama kemudian, Wang Lin menyebarkan indera kedewaannya dan berjalan ke samping. Ia menghancurkan formasi yang melindungi pintu dan berjalan masuk. Di sana ada deretan rak dengan batu giok di atasnya yang memancarkan cahaya redup seperti hantu. Ada sesosok mayat yang duduk dalam posisi lotus di sudut. Tulang-tulangnya dalam kondisi cukup baik, yang berarti orang ini jelas meninggal karena usia tua. Jari telunjuk kanan mayat itu menunjuk ke tanah. Wang Lin berjalan mendekat, menyeka debu di tanah, dan melihat kata-kata yang terukir di sana. Sekte Heng Yu mati bersamaku. Aku telah berbuat salah kepada para leluhur. Aku telah berbuat salah kepada para leluhur. Wang Lin merenung. Dia mundur selangkah, membungkuk hormat, dan ia berkata, murid Wang Lin memberi hormat kepada senior. Setelah menghela nafas, Wang Lin mengambil batu giok itu satu persatu dan mengamatinya dengan indera keilahinya. Ketika dia mengambil satu batu giok, dia tiba-tiba berhenti. Bakat orang tua ini kurang, jadi kultivasiku tidak akan mencapai level tinggi. Tetapi aku memiliki pemahaman yang aneh tentang pedang. Seolah-olah hidupku adalah untuk pedang. Namun aku tidak tahu mengapa. Tetapi setiap kali indera kedewaanku memasuki pedang, pedang itu hancur setelah satu tarikan nafas. Tidak ada pengecualian. Kata tidak berguna adalah kata yang tepat untuk menggambarkan lelaki tua ini. Karena aku tidak bisa menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan pedang, aku tidak bisa menggunakan pedang dalam pertempuran. Aku mempermalukan guruku. Saat berusia 80 tahun, aku bermimpi menjadi roh pedang yang menguasai negeri. Aku adalah raja di antara pedang. Aku menyerah untuk mencoba melewati tahap pembentukan fondasi dan fokus pada pembuatan pedang. Aku telah membuat beberapa pedang, tetapi tidak ada satupun yang kuinginkan. Jadi aku menyerah. Tahun ini, Sekte Heng Yu menghadapi malapetaka besar karena musuh yang kuat menyerang kita. Jadi sekte itu hampir hancur. Orang tua ini lahir di Sekte Heng Yu dan secara alami akan meninggal di Sekte Heng Yu. Orang tua ini membuka tungkunya sekali lagi untuk menciptakan pedang. Aku kekurangan waktu. Jadi aku menyerah pada bahan-bahan yang berharga dan menggunakan logam biasa. Lalu aku menciptakan pedang besar. Setelah membuat pedang besar itu, tiba-tiba aku merasakan tanda dari surga. Jadi aku melapisi pedang itu dengan emas dan segera pedang itu bersinar. Melihat pedang itu, perasaan yang kualami dalam mimpiku tiba-tiba kembali padaku. Pada saat itu, aku kembali ke mimpiku dan aku adalah roh pedang ini. Itulah perasaan yang selama ini kucari. Aku menamai pedang ini pedang kekayaan. Jiwaku tampaknya telah menyatu sepenuhnya dengan pedang ini. Jadi aku menyerbu keluar dan menyelesaikan malapetaka bagi Sekte Heng Yu-ku. Kemudian, saat aku pergi, aku meninggalkan teknik pedang di dalam pedang itu. Aku berharap murid-murid di masa depan akan memperlakukan pedang itu dengan baik. Wang Lin meletakkan batu giok itu dan memejamkan matanya. Hatinya bergetar hebat. Meskipun tujuan utamanya datang adalah untuk melihat apa yang terjadi pada Sekte Heng Yu, alasan lainnya adalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekayaan seorang roh pedang di kehidupan sebelumnya. Pedang ini sama persis dengan pedang surgawi. Mungkinkah jiwa senior ini mengandung pecahan roh pedang surgawi? Wang Lin membuka matanya. Matanya berbinar. Dia merenung sebentar sebelum tubuhnya menghilang dan meninggalkan tempat ini. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di luar lembah Juming. Di sanalah tas penyimpanannya hancur. Saat itu dia harus pergi ke celah spasial untuk menemukan sarung pedang. Setelah menciptakan celah spasial, Wang Lin memasukinya. Kali ini satu-satunya targetnya adalah kekayaan. Pedang itu terbuat dari logam biasa. Jadi aku tidak tahu apakah pedang itu bisa bertahan di dalam celah spasial selama 500 tahun. Selain itu, aku tidak tahu apakah pedang itu hancur bersama tasnya. Sayangnya, tingkat kultivasiku bahkan tidak cukup tinggi untuk menyadari teknik pedang di dalam pedang itu. Kalau tidak, Wang Lin mendesah sambil menyebarkan indera kedewaannya. Setengah bulan kemudian, Wang Lin keluar dari celah spasial sambil mengering kening. Dia tidak menemukan apapun. Aku khawatir pedang itu sudah hancur. Aku harus segera kembali ke sekte pemurnian jiwa dan menemukan banyak batu giok surgawi untuk mencapai tahap transformasi jiwa, ucap Wang Lin. Setelah itu Wang Lin menghilang.
Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam susunan Raver kuno, dan kemudian dia menghilang dari Zhao. Di negara kultivasi tingkat 4 di sisi planet barat Suzaku, negara ini telah diambil alih oleh klan abadi terabaikan. Dan para kultivator negara ini telah menjadi pelayan klan abadi terabaikan. Seseorang yang mengenakan topi jerami saat ini berdiri di tepi negara. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Wang Lin, akhirnya kau kembali. Senior sudah tahu bahwa kau kembali. Aku harap kau tidak mengecewakannya. Orang ini menepuk tasnya, dan sepotong batu giok muncul di tangannya. Kau membantuku membunuh Liuan Feng, dan menyegel negara Suyu. Aku Zhou Wutai, tidak punya cara untuk membalas budimu selain memberimu giok ini. Giok ini berisi domain Liu Mei, yang kuperoleh dengan menggunakan seluruh hidupku. Aku harap kau dapat memenuhi harapan senior, dan melahap hati Dao Liu Mei, dan kemudian menjadi Suzaku berikutnya. Ucap Zhou Wutai, dia melangkah 1 langkah, lalu ia menghilang. Dalam susunan Raver kuno di negara Pilu, cahaya terang menyala dan Wang Lin keluar dari sana. Dia segera terbang ke udara dan menyerbu ke arah sekte pemurnian jiwa. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.